podcast Guru dan Murid Ngobrol di Kelas. Nah, saya Silvi Marta Octavia selaku moderator pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran direct instruction dengan tema sistem ekspresi pada ginjal. Nah, di sini kita telah kedatangan dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Pak Faruk, lalu yang kedua ada Kak Zahra. Selamat siang Kak Faruk dan Kak Zahra. Selamat siang, saya berbagi cerita di sini. Siap. Nah, baik, langsung saja Pak Faruk, kita kan sering nih dengar tentang pembelajaran direct instruction. Nah, boleh nggak sih didemonstrasikan sedikit tentang apa sih itu pembelajaran direct instruction? Baik, jadi kita akan demonstrasikan bareng Zahra nih. Kebetulan Zahra kan juga ada di sini. Kita bayangkan ini di suasana kelas gitu. Baik Zahra, hari ini kita akan membahas tentang penyaringan darah di ginjal. Tujuannya adalah kita dapat menjelaskan proses terbentuknya urin mulai dari darah masuk sampai keluar sebagai urin. Siap? Siap. Nah, oke, tujuannya sudah jelas kan. Lalu apa lagi Pak Faruk? Nah, sekarang adalah waktunya demonstrasi. Nah, Zahra, coba kita bayangkan ginjal kita seperti pabrik penyaringan mini. Nah, saya akan tunjukkan alurnya. Nah, bisa dilihat pemirsa di sini. Jadi, darah masuk melalui arteri renalis di dalam ginjal. Nah, seperti ini. Di dalam ginjal itu terdapat nefron. Kita bisa lihat di sini. Nah, itu seperti jaring-jaring kan. Itu kalau diperbesar seperti ini. Nah, di dalam nefron terjadi keajaiban. Terus di glomerulus seperti jaring-jaring ini, seperti saringan kasar ini, terdapat air, gula, garam, dan juga zat sampah. Nah, zat-zat yang masih berguna seperti gula dan juga air itu akan diserap di dalam tubulus. Kemudian zat-zat yang tidak berguna seperti zat sampah dan sedikit air nanti akan menjadi urin. Seperti itu. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut kita akan saksikan video berikut ini. The kidneys are located on either side of the spinal column in the posterior abdominal wall. Adrenal glands sit on top of the kidney. The medullary pyramid and outer cortex compose the renal lobe. Branches of the renal artery supply each renal lobe. The smallest branches of the renal artery, called afferent arterioles, supply the excretory components of the kidney, called nephrons. Each nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. The first step of urine production, called glomerular filtration, occurs in the renal corpuscle. It consists of a network of capillaries called the glomerulus and Bowman's capsule. The diameter of the afferent arteriole is larger than the efferent arteriole. This size difference produces high pressure within the glomerulus. The pressure forces the smallest substances, such as water, nitrogenous waste, amino acids, glucose, sodium ions, and calcium ions, out of the blood into Bowman's capsule through tiny spaces in the membrane separating them. Other substances, such as plasma proteins and red blood cells, are too large to pass through the membrane, so they remain in the blood. During the second step of urine production, called tubular reabsorption, the fluid passes through the renal tubule, which consists of the proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and collecting duct. As the fluid passes through the renal tubule, it reabsorbs useful substances into the peritubular capillaries. Specifically, glucose, amino acids, and some sodium and calcium ions are reabsorbed by active transport. The peritubular capillary reabsorbs water through osmosis. The final step of urine production
is tubular secretion, which occurs primarily in the distal convoluted tubules. These tubules extract larger nitrogenous wastes, excess hydrogen ions, and excess potassium ions from the peritubular capillaries and secrete them into the tubular fluid. From here, these wastes will continue through the urinary system until they pass out of the body in urine. Wah, langsung kebayang ya alurnya. Nah, untuk Kak Zahra, waktu di kelas dulu penjelasan seperti ini apakah cukup membantu Kak Zahra? Wah, membantu banget Kak, apalagi tadi pas Pak Faruk bilang pabrik penyaringan mini. Itu alurnya jadi lebih semakin jelas ya, jadi nggak cuma ngehafal bagian-bagiannya doang. Nah, tapi kan cuma dijelaskan ya, pasti nih ada salah satu siswanya itu yang belum paham. Nah, gimana nih caranya Pak Faruk untuk memastikan apakah semua siswanya ini paham atau ada yang belum paham? Nah, untuk memastikan semuanya paham atau tidaknya, kita ada latihan terbimbing. Nah, saya ada pertanyaan buat pemirsa dan juga buat Zahra nih. Bisa dijawab bareng-bareng ya. Nah, darah yang kotor masuk ke ginjal melalui pembuluh apa? Arteri renalis bukan Pak? Ya, betul. Sekarang pertanyaan yang lebih sulit. Penonton juga bisa ikut jawab ya. Setelah disaring di glomerulus, zat-zat yang masih berguna diserap kembali di bagian apa? Tubulus Pak. Tepat sekali, beri tepuk tangan. Jadi di tubulus itu terjadi proses reabsorpsi, teman-teman. Nah, penonton bagaimana? Kalian juga bisa ikut menjawab ya. Nah, jadi seperti itu. Saya bisa langsung tahu mana yang paham dan juga memberikan penguatan serta memberikan atau meluruskan bagi siapapun yang menjawab yang salah, seperti itu. Adalah ya, dari situ adalah inti dari pemberian umpan balik yang tepat, begitu. Nah, untuk memberikan umpan balik kepada siswa, saya juga biasanya menjadikan soal. Kurang lebih soalnya seperti ini. Nah, soal-soal seperti ini tentunya sudah sesuai dengan taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Seperti itu, teman-teman. Wah, seru sekali ya pemirsa. Nah, Kak Zahra nih, sebagai murid yang ditanya langsung, gimana nih perasaannya Kak Zahra? Awalnya sih ditekan ya Kak, tapi pas tahu kalau jawaban kita benar dan dapat feedback langsung dari gurunya, kasihan tuh seneng banget. Selain itu, bikin kita lebih semangat dan lebih paham sama materinya. Jadi nggak cuma duduk dan dengar ceramah dari guru doang, kayak gitu. Keren sekali ya, jadi bukan cuma teori tapi benar-benar dipraktikkan secara langsung. Nah, Pak Faruk, jadi intinya direct instruction yang efektif itu bagaimana ya? Nah, direct instruction yang efektif itu harus memuat 3 hal. Yang pertama, penjelasan yang jelas. Yang kedua, demonstrasi yang memudahkan. Dan latihan yang langsung dibimbing, seperti yang kita barusan simulasikan, seperti itu. Nah, sempurna. Terima kasih untuk dua narasumber hebat kita, Pak Faruk dan Kak Zahra, yang sudah berbagi cerita. Tidak hanya berbagi cerita ya untuk kali ini, tapi juga mendemonstrasikan terkait pembelajaran direct instruction secara langsung. Sama-sama, semua bermanfaat. Terima kasih kembali. Nah, untuk penonton, jika ada pertanyaan langsung aja komen ya. Jangan lupa subscribe untuk tahu episode kita selanjutnya. Sampai jumpa.